Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu, bahwa pada video kali ini saya akan membahas terkait kisi-kisi bahasa Indonesia pada tes kemampuan akademik jenjang SMA maupun SMK maupun MA maupun MAK. Nah, di sini saya akan membedah kisi-kisi tentang mata pelajaran bahasa Indonesia wajib ya teman-teman, karena memang nanti akan ada mapel bahasa Indonesia wajib dan juga mapel bahasa Indonesia tingkat lanjut atau yang pilihan. Nah, pada pertemuan kali ini langsung saja saya akan membahas terkait kisi-kisi sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada minggu yang lalu. Untuk nomor 1 teman-teman, nanti kompetensinya pemahaman tekstual, subkompetensinya mengidentifikasi penggunaan kata serapan dari bahasa daerah atau asing dalam berbagai bidang. Nah, bentuk soalnya yaitu pilihan ganda teman-teman. Langsung saja, untuk soal yang pertama, bacalah penggalan cerpen berikut dengan saksama. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Kucari kau di rumah tak ada, di pangkalan batu tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Ini merupakan penggalan dari cerpen berjudul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Untuk soalnya teman-teman, penggunaan kata serapan beling dalam teks tersebut dapat memperjelas penokohan Karyamin sebagai seseorang yang mempunyai karakter. Nah, di sini teman-teman nantinya akan mengidentifikasi kata serapan, baik itu dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah, teman-teman. Nah, di sini ada kata beling, teman-teman. Nah, ya, kata beling di sini itu merupakan bahasa Jawa ya, teman-teman, atau bahasa yang berasal dari bahasa Jawa. Nah, di sini beling itu kemudian diserap dan sudah mempunyai atau sudah dibahasa Indonesia kan teman-teman, ya. Nah, di sini beling itu berarti apakah alicik, kemudian B culas. Culas di sini artinya sama saja dengan curang ya teman-teman. Atau juga bisa disebut malas. Sinonim culas itu bisa curang ataupun malas ya teman-teman. Yang C nakal, yang D bodoh, dan E pintar. Nah, beling di sini bisa dikatakan atau memiliki arti yang mana teman-teman? Ya, betul sekali, yaitu nakal. Itu jawabannya. Jawabannya yang C ya teman-teman. Baik, untuk soal kedua. Untuk nomor soal kedua teman-teman, kompetensi yang akan diujikan yaitu pemahaman tekstual, kemudian subkompetensi mengidentifikasi latar, karakter, dan atau fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Bentuk soalnya pilihan ganda teman-teman. Untuk soalnya, bacalah penggalan cerpen berikut dengan saksama. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang.
punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintas para pencari batu, naik menghindari rumpun, gelangan, dan lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya, Karyamin tidak betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman tadi istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Masih terkait cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Nah, di sini soalnya teman-teman, latar tempat yang tergambar dalam teks tersebut adalah kita cari teman-teman kata kuncinya. Di sini ada pelataran sungai. Nah, ini kita tandai dulu. Untuk pilihan jawabannya, apakah di kamar, atau di rumah, di sungai, di pelataran, atau di tepi sungai? Kalau di pelataran, teman-teman, di sini pelataran sungai. Berarti kalau pelataran saja itu kurang tepat, teman-teman. Nah, di sini jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Apakah di sungai, di pelataran, atau di tepi sungai? Karena di sini meninggalkan pelataran sungai, berarti jawaban yang tepat yaitu di tepi sungai atau di pelataran sungai. Itu teman-teman. Ya, di tepi sungai. Baik, saya lanjutkan ke soal nomor 3, teman-teman. Kompetensinya itu pemahaman tekstual, subkompetensinya menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Bentuk soalnya pilihan ganda. Bacalah teks berikut dengan saksama. Nah, di sini teman-teman disajikan sebuah teks. Ini merupakan bisa dikatakan teks laporan hasil observasi ya teman-teman. Untuk paragraf pertama teman-teman itu menjelaskan atau menggambarkan ataupun mendeskripsikan tentang apa itu mesin pendingin. Nah, di sini dijelaskan mesin pendingin adalah alat yang mampu melakukan proses pemindahan panas dari suatu wadah dan melepaskannya ke lingkungan sekitar. Ini merupakan pengertian dari mesin pendingin ya teman-teman. Selanjutnya, untuk paragraf 2 menjelaskan tentang 4 komponen yang ada dalam mesin pendingin teman-teman, yaitu terdiri atas kompresor, kondenser, expansion valve, dan evaporator ya teman-teman. Selanjutnya paragraf ketiga teman-teman, di sini menjelaskan tentang proses atau langkah maupun prinsip kerja ya teman-teman. Prinsip kerja dari mesin pendingin yaitu dia membuat pendingin bersirkulasi di dalam mesin supaya berubah dari zat cair menjadi gas dan selanjutnya. Dan yang keempat teman-teman, di sini menjelaskan tentang manfaat ya teman-teman. Manfaat dari mesin pendingin tersebut. Saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan mesin pendingin. Nah, bagan yang tepat untuk menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut yaitu kira-kira apa teman-teman? Jadi ketika teman-teman ketemu soal semacam ini, silakan teman-teman cermati paragraf demi paragraf. Paragraf pertama menjelaskan tentang apa teman-teman? Paragraf kedua menjelaskan tentang apa dan paragraf seterusnya. Oke, kita cari bagan yang paling tepat teman-teman.
Ini ada cara kerja, proses kerja sepertinya ya bukan ya teman-teman, karena cara kerja sama proses kerja itu hampir sama ya teman-teman. Kemudian fungsi dan tujuan itu juga sama ya teman-teman. Berarti bukan, kurang tepat yang B. Yang C, komponen mesin pendingin. Nah, di sini teman-teman, itu tidak hanya menjelaskan tentang komponen mesin pendingin. Berarti yang C bukan juga teman-teman. Kemudian yang D, cara penggunaan proses pemanasan komponen proses pendinginan. Bukan ya teman-teman, karena tadi di paragraf pertama menjelaskan tentang pengertian. Nah, di sini. Iya, jawabannya yang E ya teman-teman. Paragraf pertama menjelaskan tentang pengertian mesin pendingin, paragraf kedua komponen-komponen, paragraf ketiga cara kerja atau prinsip kerja, dan yang E manfaat mesin pendingin. Ya teman-teman, jadi jawabannya yang E, betul sekali. Kita lanjut teman-teman untuk soal yang keempat. Untuk kompetensinya yaitu pemahaman inferensial. Subkompetensinya menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, konflik, atau nilai-nilai dalam teks. Untuk bentuk soalnya teman-teman yaitu pilihan ganda kompleks. Bacalah penggalan teks berikut dengan saksama. Untuk kalimat pertama, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Ia merupakan pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Tak heran beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, di sini soalnya teman-teman, pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, kalimat manakah yang tidak sesuai dengan gagasan utama paragraf tersebut? Jawaban benar lebih dari satu. Ini merupakan soal pilihan ganda kompleks, teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman diminta untuk menjawab soal dengan jawaban benar lebih dari satu. Mungkin 2, mungkin 3, ya. Yang jelas soal semacam ini pilihannya tidak benar semua teman-teman, pasti ada yang salah. Nah, di sini teman-teman, paragraf tersebut menjelaskan tentang Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Jadi ini gagasan utama atau kalimat utamanya. Maka kalimat berikutnya itu harus bisa relevan ya teman-teman atau mendukung kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat penjelas yang tidak relevan maka harus kita hilangkan. Soal kalimat nomor 2 teman-teman. Ia juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Kira-kira nyambung apa tidak teman-teman? Nyambung ya dengan kalimat utama atau gagasan pokoknya. Kalimat ketiga, ia merupakan pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi. Nah, merupakan pelopor pendidikan. Ini masih nyambung teman-teman. Coba kita lihat yang keempat teman-teman. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Ini kemungkinan tidak nyambung ya teman-teman, karena memang yang di awal menjelaskan tentang perkembangan dunia pendidikan ya teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman, halaman ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Ini juga menjelaskan tentang wartawan ya teman-teman, bukan tentang pendidikan. Sedangkan kalimat nomor 6, tak heran beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ini juga nyambung ya teman-teman, artinya nyambung dengan gagasan utama atau kalimat utama.
Berdasarkan teks tersebut, kalimat manakah yang tidak sesuai dengan gagasan utama paragraf tersebut? Yaitu kalimat nomor 4 dan juga 5. Nah, ini jawabannya teman-teman, yaitu kalimat nomor 4 dan kalimat nomor 5 yang tidak sesuai atau tidak nyambung dengan gagasan pokoknya. Baik teman-teman, kita lanjutkan soal yang kelima teman-teman. Untuk subkompetensinya, pemahaman inferensial, subkompetensinya menjelaskan hubungan makna antar kalimat dan atau antar paragraf dalam teks. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menjelaskan makna antar kalimat atau hubungan makna antar kalimat maupun antar paragraf. Hubungan kalimat ataupun antar paragraf itu erat kaitannya dengan kata hubung atau konjungsi teman-teman. Ingat, konjungsi itu ada 4 jenis teman-teman. Yang pertama konjungsi koordinatif atau yang setara teman-teman. Yang kedua konjungsi subordinatif atau tidak setara teman-teman. Kemudian konjungsi antar kalimat dan konjungsi korelatif. Nah, itu teman-teman silakan bisa dipelajari teman-teman. Kalau teman-teman berkenan, di video kakak saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan terkait penggunaan konjungsi subordinatif, koordinatif, korelatif maupun antar kalimat. Bisa dicek teman-teman pada video saya sebelumnya. Lalu di sini soalnya, bacalah penggalan teks berikut dengan saksama. Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan lempeng Pasifik berada di utara Papua dan Maluku Utara. Di sekitar lokasi pertemuan lempeng inilah terjadi akumulasi energi tabrakan hingga sampai suatu titik lapisan bumi tidak lagi sanggup menahan tumpukan energi dan akhirnya energi tersebut akan lepas dalam bentuk gempa bumi. Pelepasan energi sesaat ini menimbulkan berbagai dampak terhadap bangunan akibat percepatan gelombang seismik, tsunami, longsor, dan liquefaction. Besarnya dampak gempa bumi terhadap bangunan bergantung pada beberapa hal, diantaranya adalah skala gempa, jarak epicenter, mekanisme sumber, jenis lapisan tanah di lokasi bangunan, dan kualitas bangunan. Berdasarkan teks tersebut, kalimat nomor 2 menggunakan pola pengembangan. Nah, ini berarti pola pengembangan dalam sebuah kalimat ya teman-teman. Kalimat nomor 2, kita fokus di kalimat nomor 2 teman-teman. Ya, saya blok dulu biar jelas. Ini teman-teman, lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan lempeng Pasifik berada di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, di sini teman-teman, untuk menentukan pola pengembangan kalimat, di sini jelas menggunakan kata sedangkan teman-teman. Berarti di sini bisa kita cek ya teman-teman, apakah pola perbandingan. Kalau pola perbandingan itu membandingkan ya teman-teman, bisa daripada, bisa dibandingkan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua pertentangan, yang ketiga penambahan, opsi yang D sebab akibat, dan yang E pemilihan. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Nah, kata sedangkan teman-teman berarti menunjukkan pertentangan. Nah, ini jawabannya teman-teman ya, yang B. Kalau penambahan bisa menggunakan dan, serta, kemudian sebab akibat bisa menggunakan kata
diakibatkan, karena, ya, mengakibatkan, dan lain sebagainya. Dan pemilihan biasanya menggunakan konjungsi atau. Baik teman-teman, mungkin pertemuan kali ini cukup membahas 5 soal saja. Yang terpenting nanti teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman menghadapi tes kemampuan akademik tahun 2025. Baiklah teman-teman, cukup sekian pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Namun sebelum saya tutup, mohon berkenan bisa subscribe dan juga bisa bertanya teman-teman melalui kolom komentar apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang belum jelas. Sebisa mungkin nanti akan saya jawab, ya. Dan jangan lupa sekali lagi bisa subscribe ke channel saya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video pembahasan TKA selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.